Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wismat Pali akan menjelaskan terkait tentang penthouse interaksi data ya. Dan di mana di sini kita akan membuat skema star pada ERD tersebut. Jadi di sini kita akan menghubungkan setiap tabel yang dimana nanti tabel DM cabang itu atau dimensi cabang, ada dimensi produk, ada dimensi karyawan, dan dimensi waktu yang nanti akan saling terhubung dengan pack penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat di skema ini itu merupakan data yang akan ingin kita buat ke depan nantinya. Jadi data yang sebelum terjadinya data dimensi ini, yaitu kita memiliki database yang di database-nya itu terdiri dari data tabel karyawan, tabel harian harga harian, tabel cabang, tabel kode, tabel provinsi, tabel kategori, tabel produk, dan tabel penjualan. Nah, dari semua data ini nanti kita akan memfilter data itu menjadi data yang kita inginkan, seperti data berikut. Nah, di sini di database-nya kita bisa melihat ya. Kita ada database ada dua kita buat. Pertama PHI Minimart dan kedua DWPHI. Nah, di PHI Minimart ini merupakan data awal. Data awal ini ada MS cabang, harian seperti yang ada pada ini. Semua datanya kita masukkan dulu ke database. Setelah itu, bagaimana nanti ini akan menghasilkan suatu data yang terfilter, yang kita pilih, atau terseleksi. Maka dari situ di sini kita membuat juga database yang namanya DWPHI. Nah, nanti pada di akhir pentahun ada tabel output, yang mana tabel output itu nanti akan menyimpan data tersebut di dimensi PHI-nya. Nah, langsung saja kita coba jalankan pentahun ya. Nah, di sini pentahun ini kita ada dimensi produk ya. Dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi cabang, dimensi waktu, dan pack penjualan. Jadi ada 5 langkah, 5 step sesuai dengan yang ingin kita buat ya. Ini ada 5 dimensi cabang, produk, karyawan, waktu, dan penjualan. Kita langsung saja dari dimensi waktu. Nah, sebelum itu kita di sini wajib mengkoneksikan database ya, teman-teman. Database itu bisa kita konekin dari view. Nah, ini database-nya bisa dikonekin di sini. Klik aja 2 kali. Tidak akan tampil database-nya. Maaf, loading sebentar. Nah, di sini ada database yang dimasukkan. Karena saya menggunakan MySQL, saya pilih MySQL. Dan sini kita seperti biasa localhost, nama database-nya, root, dan password-nya. Karena saya sudah membuat. Sini ada DW dengan PHI-nya. DW ini untuk menyimpan data yang nantinya akan kita buat di sini. Tabel output akan disimpan di DW. PHI ini adalah data kita. Data kita nanti dari semua data kita yang mau kita filter atau kita seleksi. Nah, di sini kita akan bahas langsung dari tabel input. Ini ada tabel input, ada 2, tabel produk dan tabel kategori. Sebetulnya kita hubungkan dengan skema lookup. Nah, kita bisa klik tabel produk. Di tabel produk ini kita mengambil data dari PHI. Datanya itu kita get SQL, maka kita cari tabel produk. Saya contoh seperti ini. Nah, di sini dia akan membaca get ya. Nah, di sini Anda bisa memilih di tabel. Nanti di tabelnya Anda bisa memilih sesuai data Anda. Tadi data saya terkait produk, makanya di sini ada MS produk. MS produk ini. Dia akan menampilkan ini kode item, kode produk, bisa kita lihat dari sini. Nah, sini produk ada kode item, kode produk, kode kategori, nama produk, unit ID, unit, dan kode satuan. Nah, sama semua file-filenya, lalu nanti tekan OK. Setelah itu kita juga masuk ke tabel kategori seperti tadi get SQL. Di sini
kategori hanya 2 field, yaitu kode kategori dan nama kategori. Lalu kita stream lookup, yaitu tujuan untuk menggabungkan dari si kategori ini. Menggabungkan kategori ini nanti akan dimasukkan ke tabel produk. Nah, di sini kita pilih kode kategori jadinya, ya kan? Nah, yang dimasukkan nanti adalah nama kategori. Jadi di dalam ini yang kita masukkan adalah nanti nama kategori. Seperti ini bisa kita lihat. Nah, di dim produk ada nama kategori. Jadi kita akan mengincludekan dia ke dalam nama produk. Jadi maka menggunakan stream lookup. Setelah itu kita ketik kategori, di sini kita bisa klik get lookup file, ada banyak pilihan, kita hanya membutuhkan nama kategori, berarti kategori aja kita masukkan lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke ini add sequence ya. Add sequence ini bertujuan untuk hanya nama rig atau urutan nomor 1 sampai sekian. Ini kita memulai dari 1. Contoh bisa kita lihat dari preview data. Klik aja preview, nanti page launch. Nah, bisa dilihat ini SK produknya ada, akan membuat urutan saja tujuannya. Nah, langsung ini atur kolom. Atur kolom adalah kita akan bisa mengatur posisi dari setiap field dan juga bisa menghapus. Contoh ini mau nambah produk juga bisa, seperti kayak unit, tapi buat apa kita masukkan unit? Karena yang kita butuhkan adalah seperti ini dim produk, yaitu SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produksi, dan nama produksi. Di sini kita jika mau mengubah posisi tekan kontrol atas untuk menaikkan posisi seperti itu. Lalu tekan OK. Cancel. Lalu kita menyimpan di outputnya. Tabel output. Di sini kita masukkan dim produk namanya aja. Terserah mau buat apa. Sebetulnya ini datanya connection-nya ingat di DWPHI. Di DWPHI yaitu di dalam ini. Kalau kita masuk ke sini ya nih, yaitu database kedua, dimensinya. Setelah itu kita tinggal masukkan database-nya DW, ini kita ketik aja ya. Kita buat dengan nama dim produk, yang dimana kita nanti akan membuat tabel baru yang bernama dim produk. Nah, bisa dilihat dari sini tabelnya, nih ada dim produk, nanti akan tersimpan di sini. Lalu kita jangan lupa checklist ya, transcript tabelnya, lalu tekan SQL untuk melakukan perintah grid table, lalu tekan OK. Nanti dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, preview data ya, ada SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Sesuai dengan yang mau kita buat, yaitu SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai memfilter data dari produk, menseleksi data, lalu kita akan langsung ke karyawan ya. Di karyawan ini kita mau membuat hanya field SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan saya. Karena sebelumnya dim karyawan itu, ada ini kode karyawan, nama depan, nama belakang. Jadi kita akan menyatukan nama depan dengan nama belakang ini menjadi nama karyawan. Langsung saja kita masuk ke DM karyawan. Nah, di DM karyawan ini ada tabel input, yaitu karyawan dan cabang. Yang dimana nanti ini si karyawan tabel inputnya kita pilih dari datanya, jangan lupa ya. Nanti seleksi tabel, pilih tabelnya itu ya, yaitu di HPHI yang MS karyawan. Nah, di sini ada pil-pilnya, kode cabang, kode karyawan, nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Dan jangan kalau mau preview juga bisa, lalu tekan OK. Dan juga cabang juga sebaliknya, kita ambil data get SQL select statement, pilih cabang, lalu tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nama sekarang, nama MS cabang. Di stream lookup-nya, nanti karyawan dan cabang kita satukan, yang dimana nanti cabang ini akan kita pindahkan ke karyawan. Kita akan mengambil kode cabang. Di sini pilihnya MS cabang, karena mau diambil di MS cabang. Kita akan ingin memasukin kode cabang dan nama cabang di sini. Nih, kita mau masukin, ini ada kode cabang sama nama cabang. Lalu nanti kita
Nah, lalu tekan OK. Setelah itu di sini kita akan membuat contact field ya. Contohnya concat field ini untuk menyatukan. Jadi di nama depan dan nama belakang berubah nanti menjadi nama karyawan. Jadi disatukan. Jadi sesuai yang kita mau. Di sini yang akan tampil adalah pada dim karyawan adalah nama area cabang dan kode karyawan nih, nama karyawan. Karena di sini data karyawan yaitu nama depan dan nama belakang, maka kita satukan menjadi nama karyawan menggunakan concept field. Lalu tinggal OK saja. Setelah itu kita select volumenya, kita cari select volumenya untuk menentukan data yang field yang ingin kita tampilkan. Di sini yang kita mau tampilkan adalah SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan OK. Lalu kita melakukan add sequence. Ini cuma untuk nomor aja, sesuai saya bilang. Baru tinggal atur kolom lagi. Nah, sini kita akan atur kolom karena kita ingin memasukkan SK. Tadi belum masuk SK-nya kan. Nah, setelah itu kita dim karyawan. Ini tabel outputnya yang akan nanti kita simpan di DW PHI, database kedua sebagai dimensi. Kita akan buat dia namanya menjadi dim karyawan. Nah, tabelnya itu dim karyawan. Kita sini tinggal ketik aja apa yang mau kita buat tabelnya. Lalu kita klik SQL, maka dia akan membuat database tersebut, membuat tabel tersebut. Lalu tekan OK. Nah, dari DM karyawan ini dia akan tampil data seperti ini. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Nah, ini nomor urutan SK karyawan, nomor urutannya dibuat dari sini tadi. Nah, bisa dilihat ya sesuai yang kita mau. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Lanjut ke cabang ya. Kita akan masuk ke cabang. Nah, di DM cabang ini, di sini kita akan menjelaskan sedikit. Di sini kita akan lanjut menjelaskan dimensi cabang. Dari dimensi cabang ini ada namanya tabel cabang, tabel kota, dan tabel provinsi. Jadi di tabel cabang ini di sini kita search adalah tabel input ya, dari input dulu. Nah, di tabel input ini kita masukkan tabel cabang, tabel kota. Jadi di dimensi cabang ini bisa kita lihat di cabang ya, ada namanya kode cabang, nama cabang, kode provinsi, dan nama provinsi. Maka dimasukin juga provinsi. Nah, di sini di tabel cabang sama seperti tadi, kita masukkan cabang dari data PHI Minimat, get SQL, dan juga tabel kota. Ya, di sini kita akan memasukkan data yang ada di tabel kota ke cabang menggunakan stream lookup. Nah, kita masukkan dulu kodenya, kode kota. Ini sebagai tipe datanya. Nah, lalu kita ingin memasukin nama kota dan kode provinsi. Jadi kita masukin nama kota, nama provinsi, dan kode provinsi. Nah, lalu tekan OK saja. Lalu kita buat juga tabel provinsi yang akan dimana tabel provinsi ini menggunakan stream lookup. Datanya akan menjadi ketiga data ini akan disatukan. Di sini ada kode provinsi ya, karena kita mau ngambil data di provinsi, yang mau kita ambil adalah nama provinsinya saja, nama provinsi. Oke, karena kodenya sudah masuk kan, maka bisa dilihat dari sini. Kita jalankan preview, bisa nampak 3 sudah jalan ya. Nah, kode, nama, kode provinsi, dan nama provinsi. Sini kita buat add sequence-nya urutan dengan nama SK cabang ya. Di sini kita masukkan atau kita seleksi
sesuai dengan yang mau kita mau, itu SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Lalu tekan OK. Nah, lalu kita membuat tabel output yang nanti pada di tabel output ini dia akan menyimpan data di dimensi DWPHI atau database kedua sebagai dimensi. Nah, di sini dimensi cabang kita buat nama tabelnya yaitu DM cabang, lalu kita klik SQL, dia akan membuat tabel tersebut. Lalu oke, DM cabang, maka dia nanti akan tampil di sini DM cabang. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke dimensi waktu ya. Jadi dimensi waktu tadi udah cabang udah, produk udah, karyawan udah, tinggal kita ingin membuat dimensi waktu. Dimensi waktu kita butuhnya itu adalah SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Nah, pertama kita buat tanggal awal, yaitu ini rumusnya tanggal awal, date, tipe datanya yaitu formatnya ya tahun, bulan, hari. Oke aja. Setelah itu kita buat hari selanjutnya. Ini hari selanjutnya menggunakan R-square yaitu dari angka 0. Oke. Lalu di sini kita nanti akan menghitung rumus yaitu tanggal. Tanggal ini nanti tanggal awal ditambah hari selanjutnya. Tipe datanya date. Tahun yaitu calculation-nya year of date. Ini ada rumusnya di sini. Quarter juga ada quarter of date. Quarter cost juga ada. Yaitu kuartal yaitu rumusnya A tambah B, yang dimana nanti quarter cost ditambah quarter in. Dan bulan juga ada month, hari, day of month, date A. Di sini tipe data ada yang quarter ini bulan string dan bulan hari yaitu 3. Nah, di sini nanti kita akan menghubungkan hitungan data dengan data grid. Data grid ini kita ingin membuat bulan dan nomor bulan. Nah, nomor bulan ini sama nama bulan ini yang dimaksud adalah nomor bulan dari angka 1 sampai 12 dan nama bulan ini Januari sampai Februari. Kita bisa mengisi datanya di sini. Nah, penjualan. Nah, di situ langsung. Nah, setelah kita buat stringnya, maka kita di sini akan membuat modify JavaScript value-nya yang dimana nanti di sini jangan lupa dikasih tanda panah dulu agar dapat input file-nya akan tampil. Rumusnya tadi kan di sini. Nah, di sini kita per SK waktu, kita membuat SK waktu sama dengan tahun. Jadi tahun dikali 10.000 ditambah kurung dulu ditambah bulan ya. Bulan dikali 100 hari ditambah hari. Oke. Nah, di sini ketika jangan lupa dikasih tanda penutup. Setelah itu tipe datanya jangan lupa diubah jadi integer. Setelah itu kita atur menggunakan select value yang dimana nanti kita membuat sesuai keinginan, yaitu ada hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Lalu oke, maka hasilnya bisa sesuai dengan data seleksi yang kita mau, yaitu SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Seperti itu. Lalu untuk menghubungkan semua ini dan ini, produk, cabang, waktu, dan karyawan, kita membuat yaitu kita membuat transportnya penjualan ya. Transport penjualan ini dengan nama penjualan. Di sini kita masukkan nantinya yang udah kita simpan tadi ya, dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu di database kedua. Nah, di sini dimensi cabang kita masukkan. Ini di database yang kedua. Tinggal kita masukkan datanya itu ya yang ada pada dimensi kedua atau database kedua yang tadi kita simpan, yaitu dengan nama di sini bisa kita lihat misal dim produk, kita tadi menyimpan nama dengan dim produk yang kita simpan kita bisa klik di sini. Nah, ini di DWPI kita ambil di dimensi DM cabang, dari kita menyimpannya di DM cabang namanya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini DM cabang yang lain kan DM cabang. Lalu oke. Lalu di tabel transaksi ini kita mengambil data yang ada pada ini ERD diagram 5.
atau di PHI Minimart. Nah, di Minimart ini kita mengambil data dari data tabel TR penjualan. Nah, di sini ada TR penjualan. Jadi kita ambil data dari TR penjualan. Itu kita ngambil dari TR penjualan. Nah, bisa kita klik. Nah, TR penjualan yaitu filenya itu terdiri dari ini tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, pembelian, jumlah pembelian dari produk. Lalu tekan OK. Nah, lalu kita hubungkan ya, dari dim cabang ini kita akan mengambil data tabel transaksinya. Maka kita masukkan di kode cabang, masukkan SK cabang. Untuk memanggil tabel transaksi, kita mau mengambil dim cabangnya. Lalu kita masukkan lagi juga ke dim produk ke ini, lalu ke stream cabang ke stream produk. Dan itu nantinya sama ya, kita ngambil data dari data base DWPHI tadi, yaitu data dim produk. Sama juga ini kita mengambil kode produknya, ini kita ambil dari kode produk untuk dimasukin yaitu SK produknya. Karena yang kita buat nanti adalah ini SK produk, SK cabang, SK karyawan, dan SK waktu. Jadi ini ada kita ngambil data SK-nya. Nah, seperti ini kode cabang, karena kita ingin mengambil cabang kode cabangnya itu sebagai SK cabangnya. Nah, di SK waktu juga kita mengambil ini SK waktu yang mana nanti pada tanggal. Nah, seperti ini SK waktu. Lalu ada jumlah pembelian. Nah, ini jumlah pembelian kita buat di sini tabel hari harian. Kita masukkan jumlah tabel harian. Datanya ini berada di data pertama ya, database pertama. Lalu di sini kita akan membuat ini harga berlaku cabang. Harga berlaku cabang itu nanti akan menjadi jumlah pembelian ya. Tabel harga harian, karena di sini nanti kalkulatornya. Di sini kita akan menghitungkannya. Nah, harga berlaku cabang itu nanti akan menjadi jumlah pembelian yang dimana A dikali B rumusnya. Nah, lalu kita tinggal mengatur kolomnya sesuai keinginan SK produk, SK cabang, SK karyawan, SK waktu, jumlah pembelian, dan total harga. Lalu oke saja. Lalu jangan lupa kita masukkan ke tabel output. Kita menyimpan datanya ini sebagai penjualan. Nah, dia akan membuat database, membuat tabel ini di database kedua, yaitu di tabel DWHI. Tinggal dia oke kan. Nah, ketika kita menjalanin, jangan lupa di run, maka dia akan hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan SK produk, SK cabang, SK karyawan, SK waktu, jumlah pembelian, dan total harga. Karena yang di data yang nggak ada, tidak no. Karena data yang belum masuk kemarin saya hapus. Nah, jadi setelah semua ini kita run, maka hasil skema startnya adalah seperti ini. Yang memiliki 5 tabel, terdiri dari tabel cabang, waktu, produk, karyawan, dan penjualan. Yang dimana sebelum tabel ini semua, sebelum skema start ini semua seperti ini, dia awalnya yaitu tabel atau datanya seperti ini. Karena kita mau menyeleksi atau memfilter data, kita hanya ingin datanya seperti ini, maka kita melaksanakannya di penthouse seperti ini, peta dari tabel produk, dari tabel karyawan, tabel cabang, dan tabel waktu sehingga di penjualan. Maka hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Jika ingin mau lihat metrik, sini juga bisa. Nah, tab metriknya tahu di sini. Mau melihat database-nya, di sini ada tabelnya. Di dalam tabelnya tinggal klik seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.